Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aqwa Tawakal. Saya peserta Lansar CPNS 2025, instansi Basarnas, unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Banjarmasin, angkatan 20, kelompok 1. Di sini kita akan bahas hal-hal seputar nilai-nilai berakhlak. Gimana cara kita sebagai ASN bisa tetap profesional, tapi juga tetap asik dan dekat dengan masyarakat. Dan tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh senior saya yang tentunya sudah berpengalaman lama, yaitu Bapak Andika. Terima kasih banyak sebelumnya Bapak sudah mau sharing pengalamannya di kesempatan kali ini. Sebelum mulai video, Bapak bisa perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu nih, biar penonton tahu sih siapa Bapak Andika. Iya. Oke, perkenalkan, nama saya Andika Putra Pratama Potu. Saya di Basarnas sudah sekitar 5 tahun. Untuk jabatan di pengelola pencarian dan pertolongan di bidang kesiapsiagaan. Oke, itu teman-teman dengarkan. Baik, gini langsung saja ke inti videonya. Untuk yang pertama, berorientasi pelayanan. Bagaimana sih Bapak menerapkan nilai-nilai berorientasi pelayanan saat dia berada di lapangan atau dalam operasi SAR yang penuh dengan tekanan? Yang pertama, yang pasti kita harus selalu menjaga profesionalitas dan juga kita harus selalu bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Ketika terjadi panggilan, ada operasi di suatu lokasi, kita juga harus selalu siap sedia. Ini harus jaga semua. Betul. Baik, yang kedua yaitu akuntabel. Gimana nih Bapak menerapkan prinsip akuntabel saat menjalankan operasi saat di lapangan? Oke, jadi yang pertama yang pasti kita harus melakukan sesuatu ataupun tindakan yang akan kita ambil itu sesuai dengan SOP. Jadi dan juga apa keputusan kita ambil harus dapat kita pertanggungjawabkan kepada pimpinan ataupun masyarakat. Baik nih Pak, pertanyaannya ketiga tentang kompeten. Bagaimana Bapak menjaga dan meningkatkan kompetensi agar tetap siap menghadapi berbagai situasi darurat dalam operasi SAR? Yang pertama, yang namanya operasi SAR kan kita juga sebenarnya tidak mau ya. Tapi ketika terjadi operasi SAR kita harus ketika terjadi operasi SAR kita harus selalu siap sedia, yaitu dengan cara kita selalu melakukan pelatihan, selalu melakukan pembelajaran, refreshing, teknik-teknik SAR dan lain-lain seperti itu. Jadi itu untuk selalu menjaga kualitas kita dan skill kita supaya tidak hilang. Berarti harus tetap rutin ya Pak? Betul, harus rutin, betul. Oke, lanjut ke harmonis. Bagaimana peran komunikasi yang baik dalam menjaga kekompakan tim dan keberhasilan operasi SAR? Oke, yang pasti untuk menjaga kekompakan tim kita harus melakukan komunikasi dengan baik dan kita juga harus merangkul teman-teman yang ada di lapangan, potensi-potensi SAR, karena teman-teman juga membantu kita dalam melaksanakan evakuasi ataupun hal-hal yang berhubungan dengan operasi SAR. Berarti harus komunikasi dengan baik. Komunikasi dengan baik. Instansi lain ya Pak? Betul. Oke, lanjut ke 5 yaitu loyal. Bagaimana Bapak menunjukkan loyalitas terhadap organisasi Basarnas saat menghadapi situasi sulit atau penuh tekanan seperti operasi besar atau bencana nasional seperti yang kemarin Bapak ada kejadian yang demikian? Oke, yang pasti kita harus patuh terhadap pimpinan dan juga menjauhkan kepentingan pribadi kita karena hal-hal seperti itu yang dapat membahayakan kita di lapangan. Karena dalam proses operasi SAR itu bukan hanya tentang menyelamatkan korban, tetapi bagaimana cara masyarakat percaya terhadap kita Basarnas dan kita juga harus mempercayakan citra Basarnas kepada masyarakat. Gitu. Baik, pertanyaan kedua nih Bapak tentang adaptif. Apa sih pribadi Bapak yang paling berkesan terkait kemampuan beradaptasi di lapangan? Oke, untuk beradaptasi di lapangan yang pasti seperti kita melakukan operasi SAR, kita harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi di lapangan. Seperti misalnya kita untuk tidurnya kan tidak mungkin tuh di operasi SAR mau tidur seperti di rumah ataupun mandi atau seperti apa, dan juga kita di sana juga mengikuti aturan-aturan yang ada mungkin di suatu daerah. Kita harus menghormati untuk aturan-aturan seperti itu. Baik, yang terakhir nih Pak, kolaboratif. Bagaimana Bapak membangun kerjasama yang efektif dengan tim internal dan instansi lain saat menjalankan operasi SAR? Yang pasti kita harus selalu menjaga komunikasi yang baik dan juga semangat kerja tim yang tinggi, karena dalam operasi SAR kita tidak bisa melakukan sendiri karena kita harus bekerja sama dengan tim.
Maka dari itu kita harus merangkul potensi-potensi SHARE yang ada di lapangan supaya itu juga bisa membantu dalam pekerjaan kita. Berarti Basarnas ini sangat erat kaitannya dengan kolaborasi. Betul. Terima kasih banyak pada Pak Andika yang sudah berbagi banyak pengalaman. Cerita ini sangat berharga bagi kami sebagai CPNS agar selalu berpegang pada nilai-nilai berakhlak dalam tugas kedinasan maupun kehidupan sehari-hari. Sekian podcast saya tentang nilai-nilai berakhlak bersama Pak Andika. Tunggu kegiatan saya selanjutnya. Selamat sore. Basarnas, we are family. Afiknam Jagat Samagram.